sempurna. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali setelah pekan kemarin libur. Jadi acara kajian parenting untuk wali santri Kutab Rumah Quran dan juga untuk umum. Dan insya Allah ya, kita masih membahas kitab Rokais Ashru, Rokais fi Tarbiyatil Abna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan meluruskan niat-niat kita pada kesempatan ini, yaitu untuk mengharapkan wajah Allah semata. Karena ketika kita belajar menuntut ilmu syar'i, maka insya Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya tinggal kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui. Dan kelurusan niat kita adalah sangat penting sekali agar apa yang kita inginkan pada kesempatan ini tercapai, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan kepada keluarga-keluarga kita. Baik ikhwah sekalian rahimakumullah, ya kita masih membahas dari nasihat Luqman kepada anaknya, dan insya Allah ini adalah pembahasan terakhir dari nasihat Luqman kepada anaknya. Dari perjalanan kita membahas nasihat Luqman kepada putranya, dari sini kita bisa ketahui bahwa ternyata banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, mengungkapkan bagaimana nasihat Luqman kepada putranya. Dan apa yang kita sampaikan di sini itu sebenarnya hanya celupan air yang menetes dari tangan kita ketika tangan kita celupkan air laut. Artinya apa? Sebenarnya para ulama membahas lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Tapi apa yang kita sampaikan adalah seperti setetes air yang menetes dalam dari tangan kita ketika tangan kita tercelup dalam lautan ilmu. Jadi sangat sedikit sekali. Ya, insya Allah pada kesempatan ini adalah nasihat Luqman kepada putranya yang terakhir, dan insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan melihat bagaimana para nabi pun, ya, para nabi itu berusaha menasihati dan mengarahkan putra-putrinya. Kalau kita melihat nabi, ya, nabi yang mereka keilmuannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah paling dekat dan paling memahami tentang Allah, itu masih menasehati, tidak membiarkan putra-putrinya, maka alangkah naifnya kita, ya, sebagai orang tua. Kemudian mungkin kita memahami ilmu psikologi yang lebih kecil, tapi kita merasa lebih hebat daripada para nabi, merasa lebih pintar daripada para nabi, sehingga kita tidak perlu mengarahkan anak-anak kita dengan alasan apa? Oh, anak kita nanti tahu sendiri. Oh, anak kita nanti kalau sudah besar kan ini belum dosa. Para nabi tidak demikian. Ikhwas sekalian rahimakumullah, aba wa ummahat sekalian rahimakumullah. Para nabi itu tetap dalam masa kehidupannya selalu menasihati putra-putrinya, tapi dengan cara yang terbaik. Sebagaimana Luqman yang sebenarnya bukan nabi, tapi Allah berikan hikmah, memberikan nasihat-nasihat luar biasa kepada anaknya. Tidak ada
Tidak ada di antara konsep pendidikan Islam ya membiarkan anak. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ada memang konsep dalam pendidikan anak, ya, konsep dalam pendidikan anak yang mengatakan bahwa ketika anak-anak itu masih usia kecil gitu ya, mereka dibiarkan eksplor. Arti dibiarkan sini sudah anggap tidak punya salah apapun, biarkan mereka eksplor. Ya. Entah itu naik-naik meja, entah itu teriak-teriak, terserah. Gitu. Kenapa? Karena anggapan bahwa semua yang dilakukan oleh anak ini benar tanpa diarahkan. Sehingga apa efeknya? Orang yang berpegang dengan prinsip psikologi ini, yang terjadi apa? Ketika anak-anak sudah tertanam sifat itu, ya, maka akan sulit meluruskan kembali. Ya, sulit meluruskan kembali. Maka mumpung ya anak-anak kita itu masih belum tertanam dengan kuat kebiasaan itu, dan ketika kita melihat ada celah yang itu menunjukkan kekurangan anak kita, maka kita segera benahi, segera kita arahkan. Ya, jangan dibiarkan. Apalagi kita bela, gitu ya. Ini hati-hati. Kadang-kadang ketika kita merasa anak kita, ini anak kita, anak kesayangan kita misalkan ya. Kemudian ketika dia salah, kita bela dia. Kita bela dia, kita dukung dia walaupun dia salah. Maka ini juga tidak bagus. Sehingga yang terjadi anak kita ya akan selalu istilah bahasa kita itu mengandalkan kita sebagai orang tua. Dia salah, kemudian dia merepet ke orang tua, kemudian dia bilang merajuk pada orang tuanya, kemudian apa? Yang terjadi orang tuanya membela mati-matian dia. Padahal anak kita yang keliru. Maka yang paling bagus adalah ketika ada laporan dari anak kita, misalkan ya, maka kita dudukkan dulu. Kita clearkan dulu, benar nggak ini? Jadi jangan percaya 100% dan jangan menolak 100% dengan omongan anak-anak kita. Kita perlu benar-benar tahu duduk perkaranya. Jadi perlu perasaan kita, kesayangan kita dengan anak kita itu kita netralkan. Mengingat apa? Mengingat anak kita ya lebih kita sayangi ketika mereka tumbuh dewasa dalam keadaan baik daripada apa? Tumbuh dewasa dalam keadaan buruk dan dia bergantung terus sama kita. Ya, karena itu maka sebelum mereka dewasa ya maka kita benahi. Jangan dibiarkan, jangan terlalu dibela. Jadi kalau mereka benar, maka kita bela, tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu benar-benar apakah anak kita itu salah atau anak kita itu benar. Ini penting. Nah, para nabi melakukan nasihat-nasihat kepada anaknya. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas setelah nasihat Luqman ini selesai. Nah, kita insya Allah akan masuk ke baris ucapan Luqman Al-Hakim, ya. Ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau berkata, wa khutima wasiyatuhu bitanbihi ala jumlatin min rafi'il akhlaqi wa ma'aliyal umur. Dan wasiat wa khutima wasiyatuhu, dan wasiatnya, wasiat Luqman, khutima, ditutup dengan apa? Bitanbihi ala jumlatin, dengan memperingatkan beberapa kalimat. Min rafi'il akhlak, dari apa? Akhlak-akhlak yang rafi', yang tinggi. Wa ma'aliyal umur, dan perkara-perkara yang mulia. Setelah itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan dalilnya di surat Luqman. Nah, apa dalil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang ucapan wa khutima wasiyatuhu ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 18 dan 19. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya, dan la, janganlah tusa'ir khaddaka, kamu memalingkan atau berwajah yang itu menunjukkan kesombongan linnas kepada manusia. Wala tamshi fil ardi marahan. Dan la, jangan tamshi, kamu berjalan fil ardi, di atas bumi,
marohan, dalam keadaan apa? Sombong. Ya. Nasihat tentang akhlak. Ingat, jangan berlaku sombong. Ya, larangan. Kemudian lagi-lagi ya, ini adalah contoh luar biasa dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu ya, pasti memberikan alasannya. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong? Kenapa kita tidak boleh menghadapkan wajah kita, memalingkan wajah kita ya dalam keadaan sombong? Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Setiap sesuatu yang mengandung apa? Kesombongan. Apa itu mukhtal, apa itu fakhur, nanti kita bahas. Sebabnya apa? Allah nggak suka perbuatan sombong saja, Allah nggak suka. Apalagi memang itu disertai dengan hati yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tadi nasihat untuk apa? Tidak melakukan kesombongan. Ya. Perbuatan yang menunjukkan kesombongan aja tidak boleh, apalagi disertai hati yang sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyika. Waqsid, sederhanakan. Para ulama menjelaskan maksudnya waqsid di sini berjalan itu ya fi masyika, dalam langkahmu, dalam kamu berjalan itu buat dia tengah-tengah. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalau terlalu cepat ya ini berlebihan, kalau terlalu lambat ini juga sedikit menunjukkan kesombongan dan menghalangi orang lain juga ketika mau lewat. Ya. Ini nasihat tentang sikap lagi. Sebenarnya kan tidak masalah mau jalan cepat, mau jalan lambat, tapi ini nasihat luar biasa ya untuk menghindarkan kita dari akhlak yang jelek. Apa? Waqsid. Ya, pertengahanlah dalam berjalan. Kemudian waghdud min sautika. Qaddul basar. Waghdud, rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu. Kenapa kok sampai kita waqsid fi masyika, waghdud fi min sautik? Inna ankaras sauti la sautul hamir. Sesungguhnya ankaras saut, suara yang paling jelek ya, la sautul hamir, adalah suara keledai. Jadi disebutkan lagi apa sebabnya kenapa kok kita harus berjalan itu tengah-tengah. Kenapa kok kita harus merendahkan suara kita. Nah, nanti akan kita bahas secara detail. Nah, kemudian penjelasannya yang pertama kita bisa mengambil faedah ikhwas sekalian rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara akidah yang selamat dan akhlak yang mulia. Kalau kita baca surat Luqman dari awal sampai akhir ini, akan tergambar pada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang terkait akidah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang dan memerintahkan terkait akhlak. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Karena ada sebagian kita ya hanya concern pada akidah, tapi tidak memperbaiki akhlaknya. Ada sebagian dari kita yang penting akhlak, akhlaknya bagus, otomatis akidahnya bagus, tidak. Betapa banyak orang yang terlihat akhlaknya bagus, ya, tapi akidahnya rusak. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang terlihat saja. Ya, kita khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menimpakan kepada kita, dan naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ketika kita berakhlak yang kelihatan baik, tapi akidah hati kita itu rusak, maka satu saat Allah menunjukkan akidah kita kepada khalayak umum, terutama di saat kita meninggal. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kematian kita husnul khotimah dan melindungi kematian kita dari su'ul khotimah. Kenapa? Karena kita hanya memperhatikan penampilan luar kita agar terlihat orang baik.
Padahal akhlak yang paling tinggi, ikhwas rahimakumullah, adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana bisa orang itu berakhlak baik di hadapan manusia ketika dia menyekutukan Allah? Mana yang lebih penting dari dia berbuat kebaikan? Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun untuk dia. Menghidupkan dia, mematikan dia, yang kuasa memberikan madarat, kuasa mengangkat madarat, memberikan kenikmatan rezeki. Ternyata dia nggak berakhlak. Dengan cara apa? Bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian berbuat syirik. Ya, alangkah tidak akhlaknya. Tapi itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat karena ini hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia akan berusaha apa? Berbuat baik kepada manusia. Ya, terlihat wah ini baik, dermawan ya, tapi dia berbuat syirik. Oh ya ini suka menolong orang, tapi dia melakukan maksiat yang luar biasa. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita ya, dari kematian yang su'ul khotimah. Ya, dengan cara apa? Allah menunjukkan apa dosa-dosa kita yang kita rahasiakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak mungkin, ikhlas kalian rahimakumullah, memisahkan antara akidah dan akhlak. Ketika Anda berakidah yang baik, maka otomatis akhlak Anda akan baik. Ya, akhlak Anda akan baik. Ketika akhlak Anda terlihat baik di hadapan manusia, insya Allah akidah Anda dalam keadaan baik. Tapi yang kita maksud akidah di sini adalah bukan akidah sekedar apa? Teori. Akidah yang tertanam dalam hati. Bagaimana orang bisa berbuat dosa ya, ketika dia benar-benar meyakini dalam hati Allah melihat dia. Ini akidah. Ketika orang berbuat dosa, ya, maka sebenarnya dia sedang lupa. Ya, lupa dengan akidahnya dia. Imannya lagi apa? Lagi turun. Jadi tidak mungkin seseorang yang akidahnya kuat, iman yang kuat, maka dia berbuat dosa, berbuat kesyirikan, tidak mungkin. Atau akhlaknya buruk, tidak mungkin. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa akidah dan akhlak itu selalu bergandengan. Ada faedah yang menarik, ikhwas sekalian rahimakumullah, yang disampaikan oleh Syekh Al-Mujib Shalih bin Dirbash Az-Zahrani, yang beliau adalah ketua Hay'ah Tadris Universitas Ummul Qura, yang beliau mengatakan annal aqidata sahihata, sesungguhnya akidah yang benar, akidah yang sahih, tastalzimut tahalli bi kulli khuluqi fadilin, maka dia akidah yang soleh itu, akidah yang benar itu membutuhkan seseorang yang berakidah yang benar itu untuk menghiasi dirinya dengan khuluq, akhlak yang mulia. Wa takhalli an kulli khuluqi damimin. Dan juga menghilangkan dari dia atas semua akhlak-akhlak yang tercela. Jadi ketika akidah kita benar, akidah kita sahih, sesuai dengan apa yang disebutkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan itu tertanam dalam hati kita dengan baik, maka otomatis ya kita akan berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya, dan berusaha menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Kok bisa seperti itu? Dijelaskan oleh beliau. Wa bayanun dzalik, dan penjelasannya seperti ini. Annal akhlaq turtabitu bi salasa arkan. Akhlak itu terikat dengan 3 rukun min arkanil iman, dari rukun-rukun iman. Jadi ketika kita melakukan suatu akhlak, entah itu akhlak yang baik atau akhlak yang jelek, ya, maka itu terkait dengan 3 rukun. Rukun iman. Yang pertama, al-imanu billah. Beliau, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua wa bi rasulih. Dan iman kepada rasulnya, yang terakhir wabil ba'ts. Dan iman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Nah, ketika kita melakukan akhlak yang baik,
adalah apa? Dari 3 hal ini. Terikat dengan 3 hal ini. Contoh detailnya. Iman kepada Allah. Apa hubungan iman kepada Allah ya dengan akhlak? Ketika seseorang itu melakukan suatu akhlak yang mulia, maka dia meyakini ya bahwa akhlak yang mulia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia beriman kepada Allah. Ketika dia menahan diri dari akhlak yang tercela, dia tahu benar-benar ya bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dia dari akhlak tersebut. Nah, ini tidak mungkin dilakukan kecuali dia beriman dengan benar ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah." Iman itu adalah sekitar 70 sekian atau 60 sekian cabang. Jadi keimanan itu memiliki cabang-cabang. Ada usul, ya, sebagaimana telah kita dengar dalam kajian Ustadz Abdullah Amin ya. Iman itu memiliki pokok-pokok inti-inti usul, yaitu rukun iman. Kemudian juga memiliki cabang. Nah, sebutkan oleh para ulama, dan ini hadisnya hadis sahih muttafaqun alaihi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, cabangnya itu memiliki apa? Sekitar ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang ragu bukan Rasulullah, ya, tapi orang yang mendengar riwayatnya, sekitar itu. Dilanjutkan, fa'afdoluha, dan yang paling cabang yang paling inti adalah qaulu, ada ucapan la ilaha illallah. Ini adalah yang paling memiliki keutamaan. Yang paling mulia, yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan al-adha anit thariq. Dari apa? Dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah sebagian atau cabang dari keimanan. Nah, coba perhatikan bagaimana dalam hadis ini ya tersambung antara ucapan la ilaha illallah yang itu akidah dan imatatul adha anit thariq, menyingkirkan batu dari jalan. Disebutkan ini adalah syubah dari apa? Cabang dari iman, cabang dari keimanan. Nah, ini bukti ya bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seharusnya akhlaknya juga apa? Mulia. Kemudian hubungan antara akhlak dengan keimanan kepada Rasulullah SAW. Ketika dia berakhlak mulia, otomatis dia meyakini bahwa akhlak yang dia praktekkan itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang ia jauhi, ya, maka adalah akhlak yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak mungkin kecuali apa? Dia beriman bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintahnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin, seorang orang beriman yang paling akmal, yang paling sempurna imanan, keimanannya, keadaan keimanannya adalah siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya paling baik. Jadi menyandingkan antara apa? Akhlak yang baik dengan keimanan. Ditambah hal berikutnya, wa khiyaruhum ya li nisaihim, dan orang yang terpilih di antara orang yang berakhlak baik tadi adalah orang yang paling baik dengan para istrinya.
Nah, karena itu, Ibu sekalian rahimakumullah, kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW, ya, orang yang sibuk sekali menjabat sebagai panglima perang, ya, dai dan seterusnya, tapi masih sempat membantu istri, masih sempat menjahit pakaiannya yang lobang sendiri. Ya. Ini luar biasa. Bahkan kemarahan beliau, ya, tidak pernah terungkap dengan teriak-teriak marah-marah kepada istrinya. Seringkali yang terlihat adalah apa? Ketika wajahnya berubah, ya, itu sudah menunjukkan marahnya beliau. Ya, Pak, perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW pada istri. Nah, jadi orang yang paling beriman, imannya paling kuat, ya seharusnya adalah akhlaknya yang paling baik. Nah, ketika ada ketimpangan antara iman dan akhlak, maka kita perlu lihat, mungkin keimanannya kurang pas, mungkin kurang menghujam pada hatinya, ya, sehingga tidak mempengaruhi akhlak. Kemudian yang terakhir, bagaimana, apa hubungan antara akhlak dengan iman kepada hari akhir? Ketika dia berakhlak dengan akhlak mulia, berarti dia tahu bahwa nanti perbuatan atau akhlaknya ini akan dipertanggungjawabkan di hari kebangkitan. Dia yakin benar-benar. Karena ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia berakhlak dengan akhlak yang tercela, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara akhlak mulia ini dengan akidah dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau," ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian, aku akan ceritakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum. Apa-apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Ya, janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Akidah. Jangan berbuat syirik. Akidah. Kemudian setelahnya baru beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yaitu Muhammad SAW untuk menceritakan hal-hal yang diperintahkan dan diharamkan. Ya, diperintahkan dan diharamkan. Yaitu perkara apa? Perkara akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsanan, yang kedua. Dan kepada kedua orang tua, ya, kalian berbuatlah baik kepada mereka. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlaq, ya, disebabkan apa? Kalian takut, khawatir. Ya, nanti rezekinya seperti apa, bagaimana kehidupannya, tidak boleh. Nahnu narzuqukum, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian, ya, kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka, yaitu anak-anak. Kenapa sampai diperintahkan seperti ini? Karena di zaman jahiliyah, ya, begitu mudahnya orang-orang di zaman itu membunuh anaknya. Coba Anda pikirkan juga, ya, Anda renungkan bagaimana jahiliyah umat di zaman Nabi Muhammad SAW. Di saat itu perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, sehingga orang yang menyalahi adat tersebut maka dia akan dikucilkan. Dia dianggap apa? Memecah belah. Pada saat itu orang meyakini bahwa semua yang dimaksud Tuhan itu adalah banyak. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tapi ada juga Tuhan yang lain. Ketika muncul orang, ya, yang menyerukan agar menyembah Allah saja, maka itu dianggap apa? Memecah belah. Ya. Ini bisa kita renungkan. Terus yang dimaksud akhlak yang baik ketika itu, apakah akhlak yang sesuai dengan masyarakat jahiliyah saat itu?
atau akhlak yang sesuai aturan Allah dan Rasul? Saya yakin antum bisa menjawabnya sendiri ya. Nah, ini sama dengan kondisi kita sekarang. Ada sempat diutarakan pertanyaan menarik kepada Ustadz Syafiq Basalamah waktu itu di TV Fatwa. Di suatu keluarga ada yang bertanya, di suatu keluarga Ustadz, ya, secara ringkas itu ucapan-ucapan kasar, ucapan bahasa kita itu mungkin meso itu sudah terbiasa dalam keluarga kita. Nah, kalau seandainya kita tidak mengikuti itu, ya kita seakan-akan asing. Terus bagaimana Ustadz? Ya ditanya, disampaikan oleh Ustadz Syafiq Basalamah saat itu, memang bagi mereka ya yang keluarga ini mungkin dengan mengikuti omongannya kotor, omongannya kasar itu adalah ya akhlaknya baik menurut mereka. Tapi ingat ya, akhlak yang baik ini kita punya aturan agama untuk menilai itu baik dan buruk. Karena itu ya kita tidak bisa langsung menjustifikasi kalau seseorang akhlaknya baik, ya berarti akidahnya benar, wah kita harus ngaji ke mereka. Tidak. Kita lihat akidahnya dulu. Ya, kita lihat akidahnya dulu. Jangan terbalik, akhlaknya dulu baru akidah. Jadi akidahnya dulu bagaimana? Ya baru akhlaknya kita bisa tidak. Bahkan para ulama sampai menjelaskan. Kadang-kadang ya sekalian rahimakumullah, para ulama itu akhlaknya ada yang keras, gitu ya. Keras, tegas itu ada. Nah, bahkan kita yang sebagai muridnya, yang kita pingin misalkan, wah ada seseorang ulama, mereka di sana, misalkan dia punya ilmu yang sangat dalam. Gitu. Kita pingin belajar kepada beliau. Tapi mungkin ada beberapa akhlaknya itu yang nggak sesuai pada kita. Misalkan terlalu keras, mungkin sering marah-marah gitu ya. Maka kita sebagai muridnya itu diperintahkan untuk bersabar. Untuk bersabar. Jadi timbangannya bukan dibalik ya, akhlak dulu baru akidah, tidak. Tapi akidah dulu kita lihat ya, baru akhlaknya. Dan insya Allah orang yang sempurna maka akidah dan akhlaknya ya sama-sama baik. Tapi siapakah yang bisa sempurna kecuali siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pasti ada celah. Yang penting akidahnya kuat, akidahnya bagus. Masalah akhlak ya mungkin setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian. Tapi bagi kita pribadi, maka perbaiki akidah kita ya dan perbaiki akhlak kita. Ketika akidah kita baik, maka insya Allah kita akan berakhlak yang dan seterusnya sampai ayat-ayat ya. Nanti dicek sendiri surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-An'am ayat 151, Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum, dan itu semuanya wassaqum, ya, diwasiatkan, saya wasiatkan kepada kalian ya la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Kemudian sebagai bukti juga ya, ketika seseorang itu berakhlak yang mulia, maka dia akidahnya itu pasti kuat, yaitu di surat Al-Zalzalah yang kita insya Allah semuanya hafal ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang ya'mal melakukan mithqala dzarrah, sekecil dengan kecil-kecilnya khairan kebaikan, maka yarahu, dia akan melihatnya di hari kiamat kelak. Kalau orang akidahnya benar dalam ini ya, tentu dia akan melihat akhlaknya. Karena akhlak ini adalah termasuk amalan. Ketika akhlaknya jelek, maka dia segera bertaubat, segera istighfar. Ketika akhlaknya baik, ya dia bersyukur. Wa may ya'mal, dan barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, sekecil apapun ya syarron, keburukan, maka yarahu, dia juga akan melihatnya di hari kiamat. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Faedah berikutnya, Bapak umat sekalian, di surat tadi ya, surat Luqman dan banyak surat yang lain, itu pasti ketika Allah Subhanahu wa taala
Ya, seringkali memberikan perintah dan larangan itu selalu memberikan alasan. Ya, mengapa kok diperintah seperti ini, mengapa kok dilarang seperti ini. Itu seringkali di banyak ayat seperti itu. Ya. Sebagaimana tadi, larangannya adalah wala tusair khaddaka linnas dan seterusnya, wala tamshi fil ardi marahan, ya waqsid, ini perintah fi masyika waghdud min sautik. Ya, kemudian apa? Untuk alasannya ya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian ada inna ankaral sauti ya la sautul hamir. Ini adalah alasannya. Nah, faedahnya adalah ketika kita menasihati anak-anak kita, melarang anak-anak kita, memerintahkan anak-anak kita, maka alangkah baiknya kita juga memberikan alasan singkat. Kenapa kok harus dilarang dan kenapa kok harus diperintah. Kemudian faedah berikutnya, coba perhatikan bagaimana lafaz larangan diulang-ulang di ayat ini. Wala, la, ya, jangan, 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 jangan. Ini menunjukkan bahwa di dalam konsep Islam ya tidak mengenal istilahnya tidak ada kata larangan, nggak ada. Itu adalah psikologi. Psikologi, sebagian bahkan para ahli psikologi berbeda pendapat ya. Di Al-Quran jelas menggunakan perintah ya dan larangan. Bahkan untuk menasihati anak juga sama, menggunakan perintah dan larangan. Waqsid ini perintah. Ya, dan bukan apa? Bukan kita tidak bisa memerintahkan anak kita harus mengajak. Ya, kita nggak boleh memerintahkan, ayo sholat, tidak. Mari sholat ke masjid, misalkan tidak. Perintah boleh, ya, tapi ketika kita aplikasi dengan anak-anak, ya, maka tidak masalah kita menyertai dia. Jadi bukannya dilarang, karena Al-Quran jelas menggunakan lafaz perintah dan menggunakan lafaz larang. Ini penting. Nah, yang paling tahu ya tentang kita, abah umat sekalian, yang paling tahu tentang anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan ahli psikologi, bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini dengan lafaz larangan dan perintah, maka itu baik bagi kita dan anak kita. Sederhananya begini, misalkan kita berkonsep bahwa tidak ada kata larangan, selesai. Semuanya adalah berupa kalimat positif. Anak ini tumbuh dewasa. Kemudian suatu ketika di tempat kerja, ya, ada larangan, misalkan tidak boleh masuk di ruangan ini. Maka apa yang terjadi? Dia, anak ini tidak terbiasa dengan kata-kata apa? Larangan. Akhirnya apa? Dilanggar sama dia. Bagi dia larangan nggak ada. Ini kan bahaya gitu. Makanya kita biasakan anak kita ada perintah, ada larangan, itu ada. Itu untuk menyelamatkan kita. Itu adalah hal yang sangat sangat penting. Begitu juga perintah, ya. Ketika kita tidak membiasakan instruksi bahasa kita ya, kita berkeyakinan bahwa harus mengajak saja, nggak boleh menginstruksikan. Maka suatu saat nggak usah jauh-jauh ya, di SD saja, misalkan TK ya, kita berprinsip seperti itu. Kemudian di SD, ketika dia tahu ada perintah, ada instruksi, dia nggak akan bisa ngikutin. Dia yang terpikir dalam otaknya adalah saya ingin begini, harus diikuti. Bukan dia ngikutin orang lain. Padahal ketika belajar di SD, dia harus paham. Di sana ada larangan, nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Ada instruksi, kerjakan ini, kerjakan itu. Ya, karena anak-anak nggak biasa, akhirnya apa? Mereka tidak paham instruksi dan cenderung bertindak sesuka hatinya. Nah, ini dampak kalau kita terlalu memahami psikologi sedikit, gitu ya, langsung kita terapkan. Ya, tanpa kita melihat bagaimana sebenarnya kasusnya secara psikologi dan juga bagaimana dari Al-Quran dan Sunnah seperti apa. Demikian, ini faedah yang luar biasa dari uslub ya, metode atau gaya bahasa Al-Quran ketika menasihati anak, menceritakan Luqman bagaimana menasihati anak adalah dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Kemudian yang terakhir faedahnya yang bisa kita ambil yaitu hati-hati dengan kesombongan.
Ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Wa dan la artinya tidak. Tusair, tusair ini dari kata-kata sa'ara, ya, disebutkan oleh para ulama tafsir. Ini sebenarnya adalah diungkapkan untuk suatu penyakit yang itu menggerogoti leher onta. Tapi disamakan ya atau diistilahkan apa ya? Diumpamakan atau dilekatkan dengan kesombongan, ya, kesombongan pada manusia. Dengan cara apa? Memalingkan atau menunjukkan wajah, merendahkan orang lain. Jadi bukan artinya kita berbicara berpaling gitu saja, tidak. Tapi bagaimana raut wajah yang merendahkan, itu yang dimaksud ayat ini. Wala tusair khaddaka linnas. Ibnu Katsir berkata, ya wa qauluhu wala tusair khaddaka linnas, dan firman Allah Subhanahu wa taala wala tusair khaddaka linnas, ya yaqulu la tu'rid biwajhika 'anin nas. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Idza kallamtahum au kallamuka. Apabila kamu berbicara kepada mereka atau mereka berbicara kepada. Jadi ketika berbicara, ya kita tidak memalingkan wajah. Seperti apa? Dalam surat Abasa, ya, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada pembesar Quraisy, kemudian Abdullah bin Ubay Maktum masuk, ya. Kemudian Rasulullah sedikit saja memalingkan wajahnya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbuatan yang tidak baik, ya. Abdullah bin Umi Maktum. Padahal coba perhatikan bagaimana Abdullah bin Umi Maktum. Beliau orang yang buta, yang seandainya Rasulullah nggak menghadap beliau saja, ya, Abdullah bin Umi Maktum nggak ada masalah, gitu ya. Tapi itu pun ditegur bahwa perbuatan itu sendiri, ya, perbuatan memalingkan wajah itu sendiri, itu termasuk kesombongan. Ya, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala tusair khaddaka linnas. Ketika kita berbicara kepada manusia, ya, kita benar-benar menghadap wajahnya, ya, kecuali ini, ya, kecuali antara ikhwan dan akhwat, kita tahu aturannya. Tapi ketika berbicara dengan orang, maka kita benar-benar menghadap wajahnya dan tidak dalam keadaan apa? Meremehkan. Sebutkan oleh Ibnu Katsir ini ihtiqaran minka lahum wa istikbaran alaihim, ya, walakin alin janibaka wa basut wajhaka ilaihim. Kenapa memalingkan? Ya karena ihtiqaran minka lahum, rasa meremehkan kepada mereka, wa istikbaran alaihim, dan merasa sombong. Ya, tapi alin, ya, lunaklah, lembutlah kepada orang-orang di sekitarmu. Wabsud wajhaka ilahim, dan ketika kalian berbicara wabsud, ya, pasanglah wajah yang ceria, menyenangkan di hadapan apa? Mereka. Ini akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Kemudian ada yang menarik lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Adabul Mufrad. Tirmidzi juga meriwayatkan, Abu Daud, dan ini ditulis di Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW bersabda, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Dan hendaknya kamu berbicara kepada saudaramu, ya, dalam keadaan apa? Munbasit, wajahmu dalam keadaan ceria, menyenangkan. Ya, inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya wajah ceria saja itu adalah sebuah kebaikan. Warfa' izaraka ila nisfis saq. Angkatlah izarmu, kain sarungmu, ya, ila nisfis saq, sampai pertengahan betis. Fa in abaita, kalau kamu enggan melakukannya, ya, maka fa'ilal ka'bain, maka, ya, turunkan sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbal al-izzar, dan hati-hatilah
kamu dari isbalnya isbalnya izar, ya, sarung. Jadi jangan sampai kain kita, hati-hati jangan sampai di bawah mata kaki. Coba perhatikan lafadznya. Fa innaha minal makhilah. Maka inna sesungguhnya dia kembali kepada isbalnya izar. Jadi perbuatan izar itu isbal izar itu adalah termasuk minal makhilah, perbuatan sombong. Jadi ada perbuatan yang itu menunjukkan kesombongan walaupun hatinya dia tidak bermaksud sombong. Tapi perbuatannya itu adalah perbuatan sombong. Dengan menurunkan atau membuat izar menurunkan isbal, ya, mengisbalkan dari kain sarung. Itu perbuatan kesombongan. Sehingga benar-benar dilarang. Iya kan? Ya, hati-hati dengan izar. Kenapa? Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Sesungguhnya Allah nggak suka dengan perbuatan sombong. Jalan sombong kita nggak boleh, ya. Berwajah sombong kita nggak boleh, karena kesombongan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nggak patut kita kenakan. Bahkan pakaian yang menunjukkan kesombongan pun kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Fa innaha, ya, isbalnya izar tadi termasuk makhilah, minal makhilah. Ya, hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah tadi wajah, ya, wala tusair khaddaka linnas. Sekarang berjalan. Wala tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah kalian berjalan, ya, seperti jalannya orang-orang yang sombong. Ya, wa qaulu, kata Ibnu Katsir, wa qauluhu wala tamshi fil ardi marahan ay jazlan mutakabbiran jabbaran anida. Ya, ringkasnya ya, gaya jalan orang sombong. Mungkin dengan membusungkan dadanya, ya, kemudian melihat ke atas, ya, tangannya melebar. Pokoknya gerak jalan perjalanan kita yang menunjukkan kesombongan, hati-hati. Kita dilarang, ya, wala tamshi fil ardi marahan. Kenapa? Di potongan yang berikutnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud mukhtal adalah mu'jabin fi nafsihi, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ya, merasa wah pakaian saya bagus, misalkan saya kekar badan saya, ya. Takjub dengan dirinya sendiri sehingga jalannya berbeda. Fakhur, yaitu merasa lebih daripada orang lain, lebih daripada orang. Jadi hati-hati, Allah tidak suka dengan perbuatan mukhtalin fakhur. Kemudian waqsid fi masjika. Waqsid fi masyika. Kata Ibnu Katsir, ai imshi masyan muqtasidan laisa bil bati'i wal mutathabbiti. Yaitu berjalanlah, ya, dalam keadaan pertengahan. Ya, enggak cepat, enggak lambat. Laisa bil bati', ya, enggak lambat. Musabbati, ya, lambat, ya, lambat sehingga menghalangi orang-orang untuk lewat. Wala bis sari'il mufrid, ya, enggak terlalu cepat. Bal adlan wasatan baina-baina. Ya, tengah-tengah. Nah, ini nasihat dari Luqman kepada anaknya tentang cara berjalan. Masya Allah, ya. Coba perhatikan bagaimana wajah, bagaimana pakaian, bagaimana cara berjalan. Itu pun ada perbuatan baik di sana. Ada adab yang baik. Kalau orang yang enggak memiliki akidah yang kuat, ya, bagaimana dia bisa mengikuti arahan-arahan ini? Kemudian wahdud min sautik, ya. Kata Ibnu Katsir, la tubaligh fil kalam, ya. Jangan kamu berlebihan dalam omongan, wala tarfa sautak. Jangan kamu mengangkat suaramu fi ma la faidata fi, untuk sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ya. Teriak, ya. Pokoknya teriak, terus pokoknya suka teriak, kemudian marah-marah dengan suara yang keras, padahal nggak ada faedah di sana. Maka hati-hati, ya. Ini adalah nasihat dari Luqman, waghdud min sautik. Kenapa kok seperti itu, ya? Inna ankara sauti la sautul hamid.
Kata para ulama tafsir ini menjelaskan bahwa di sini ada celaan yang berat. Kenapa kok sampai disandingkan dengan keledai? Teriak-teriak tadi yang nggak ada manfaatnya disandingkan dengan apa? Keledai. Ini adalah termasuk celaan yang sangat berat dan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir ya, wa hada tashbih fi hada bil hamir yaqtadi tahrimahu wa dammahu ghayatad dam. Jadi puncaknya celaan. Kata Ibnu Katsir. Makanya PR besar bagi kita ketika ada anak-anak yang dia suka suaranya teriak gitu ya, suaranya keras sekali, maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar dia bisa mengontrol suaranya. Ya. Anak kita mungkin anak-anak kan biasanya tidak terkontrol ya, pokoknya tiba-tiba teriak dengan keras, bahkan itu terjadi karena kebiasaan. Gitu. Maka kita harus benar berulang kali untuk menasihati. Hati-hati dengan mengeraskan suara tanpa ada sebab. Itu faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ya dari nasihat Luqman kepada putranya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini yang bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian, dan insya Allah saya yang lebih membutuhkan untuk bisa mengamalkan hal ini. Dan apabila ada benarnya, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjalankannya dengan baik, dan insya Allah itu dari Allah ya. Kemudian apabila ada salah, maka itu dari saya dan saya bertobat atasnya, dan juga dari syaitan. Wa akhiru da'wana ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.